Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah kita bertemu kembali di perkuliahan mata kuliah pengantar teknologi informasi. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas pokok bahasan tentang bagaimana peranan teknologi informasi dalam implementasinya dalam kegiatan pemerintahan dan kegiatan bisnis. Jadi kita nanti mau melihat beberapa contoh penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan dan bisnis. Seperti biasa sebelum memulai perkuliahan ada beberapa hal yang harus disampaikan. Semua peserta diharap serius dan tidak membuat kegaduhan pada saat mengikuti perkuliahan. Perkuliahan diikuti dengan serius ya. Kemudian persiapkan peralatan, ya gunakan headset atau gunakan sound system tambahan supaya semakin memperjelas suara untuk volume pendengaran dari mahasiswa. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan. Nah, ini sekarang yang lagi kita alami ya, bagaimana menerapkan model pembelajaran e-learning di tengah pandemi COVID-19. Jadi, salah satu bidang dalam penerapan teknologi informasi yang sekarang lagi betul-betul digunakan ya, kan tetap dengan kemampuan yang seadanya, tapi alhamdulillah sudah bisa berjalan model bagaimana penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan atau bahasa itunya menggunakan e-learning, bahwa pola belajar berbasis online. Oke, gambarnya ya sekarang seperti yang dilihat. Sekarang kita kuliah lewat online menggunakan Zoom Meet, itu adalah satu penerapan teknologi informasi. Zoom Meet, kemudian penggunaan virtual class dalam pengelolaan materi, ya, tugas, ya, absensi, ya, kemudian ujian, semuanya ada di berbasis sistem pembelajaran berbasis e-learning. Kemudian kemarin sudah kita lewati juga tahapan kegiatan inforian yang berbasis online. Ya. Jadi itu contoh penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan. Oke, yang kita bahas satu persatu. Yang pertama, globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan. Dari pendidikan tatap muka yang konvensional ke pendidikan lebih terbuka. Ya, pendidikan terbuka itu bebas. Bisa saja di luar ruangan yang biasanya konvensional di dalam kelas, belajar ke tempat terbuka atau itu, ya. Atau juga sekarang yang lagi ramai digunakan berbasis e-learning. Yang berikutnya, sebagai contoh, kita melihat di Prancis, proyek Flexible Learning. Proyek ini mengikutkan ramalan Economist tahun 70-an tentang pendidikan tanpa sekolah, schooling society, yang secara ekstrim kehadiran guru tidak diperlukan. Jadi kalau sekarang ya orang kalau mau belajar tanpa sekolah bisa. Dia cukup mengakses tutorial-tutorial, dan mengakses buku-buku, dia mengakses artikel-artikel, ya, tutorial-tutorial, semuanya ada di internet. Jadi apa yang sudah diramalkan oleh Ivan Illich di awal tahun 70-an itu sekarang sudah terbukti. Kemudian Bishop pada tahun 89 meramalkan bahwa pendidikan masa mendatang akan bersifat lebih luas, ya, terbuka, dan dapat diakses oleh siapapun juga yang memerlukan tanpa pandang faktor jenis usia maupun pengalaman pendidikan sebelumnya. Kemudian dengan maksudnya pengaruh globalisasi, pendidikan masa mendatang akan lebih bersifat terbuka dan dua arah serta beragam. Dua arah itu ada komunikasi yang intens antara siswa dan pengajar, mahasiswa dengan dosen. Kecenderungan dunia pendidikan Indonesia di masa mendatang adalah yang pertama, berkembangnya pendidikan terbuka dengan terus belajar jarak jauh atau
distance learning. Kemudahan untuk menyelenggarakan pendidikan terbuka dari jauh perlu dimasukkan sebagai strategi utama. Kampus di Indonesia yang sudah lama menerapkan belajar jarak jauh atau distance learning adalah universitas terbuka, salah satu contoh. Sudah beberapa puluh tahun ya, sekitar kampus universitas terbuka itu dia sekitar tahun 80-an, dan awal dari berdirinya sampai sekarang itu model pembelajarannya adalah distance learning, kuliahnya jarak jauh ya. Kemudian fasilitas telekonferensinya sudah sangat luar biasa, sudah canggih. Kemudian dengan adanya perkembangan teknologi informasi dalam bidang pendidikan, maka pada saat ini sudah dimungkinkan untuk diadakan belajar jarak jauh dengan menggunakan media internet untuk menghubungkan antara mahasiswa dengan dosennya. Kemudian melihat nilai mahasiswa secara online, mengecek keuangan, melihat jadwal kuliah, mengirimkan berkas tugas yang diberikan dosen dan sebagainya. Saya yakin sebagian besar mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini sudah melewati proses ini ya. Bagaimana kemarin mendaftar secara online ya, kemudian upload berkas secara online, setelah itu tes setelah lulus upload lagi berkas secara online, kemudian belanja mata kuliah secara online ya, isi KRS ya. Nah sekarang sudah mulai ikut perkuliahan dan nanti melihat jadwal. Kemarin juga sudah melihat jadwal kuliah, mengikuti perkuliahan sekarang, kemudian nanti ada tugas-tugas yang harus dikumpulkan ya, memanfaatkan virtual class on hire. Nah, itu aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pendidikan berbasis teknologi informasi. Faktor utama adalah distance learning yang selama dianggap masalah adalah tidak hanya interaksi antara dosen dan mahasiswa. Ya, itu permasalahan yang memang dialami oleh semua orang, semua institusi yang berhubungan dengan pendidikan jarak jauh. Sudah pasti terjadi kesenjangan ya, jarang adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa. Kemudian yang berikut, perpustakaan digital. Pada bagian ini terdapat berbagai informasi kepustakaan, tidak terbatas pada buku, tapi juga pada kepustakaan digital seperti suara maupun gambar. Di Google itu semuanya sudah ada, sudah kayak perpustakaan digital. Kemudian kalau artikel-artikel sudah ada di Google Scholar. Di situ tulisan-tulisan artikel buku selengkap ada di situ. Dan di download pun gratis. Kemudian ada juga perpustakaan digital yang didirikan oleh kampus-kampus juga ada. Fungsinya adalah mengurangi penggunaan ruangan dan pengurangan penyediaan tempat. Jika kalau buku sudah digitalisasi, orang bisa ambil langsung di internet ya. Begitu juga suara ya, di YouTube. Itu kan ada video ya, menyediakan video, ada suara, ada voice, audio visual, ada semua di sana. Library-nya lengkap. Kemudian yang berikut, penggunaan perangkat teknologi informasi interaktif seperti CD-ROM, multimedia secara bertahap menggantikan TV dan video. Itu contoh penggunaan perangkat teknologi informasi yang interaktif. Kemudian sistem administrasi akademik dapat memanfaatkan komputer dalam mengelolanya sehingga menjadikan kerja di lingkungan akademik pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien. Ya, sekarang sudah ada ya di semua mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini sudah mengakses yang namanya SIMAK ya. Sudah belanja mata kuliah, kemudian sudah cetak KRS ya. Sudah melihat jadwal ya. Itu kemarin kan ya dilihat. Namanya SIMAK, Sistem Administrasi Akademik. Suatu pendidikan jarak jauh berbasis web antara lain harus mempunyai unsur sebagai berikut. Yang pertama, dia harus memenuhi unsur sebagai pusat kegiatan siswa. Distance learning dijadikan sarana sebagai tempat kegiatan mahasiswa di mana mahasiswa dapat membaca materi kuliah, mencari informasi yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkuliahan. Jadi di dalam e-learning itu harus semua aktivitas yang berhubungan dengan pendidikan harus bisa diakses oleh mahasiswa. Di situ harus disediakan materi, kalaupun ada tugas harus ada materi dalam bentuk file-file yang sudah digitalisasi ataupun pemberian link-link atau sumber-sumber berbasis internet harus ditampilkan di situ semua
supaya kalau memang ada video tutorial atau video pembelajaran harus ditempatkan di dalam model pembelajaran e-learningnya supaya mahasiswa mudah dalam mencari informasi. Interaksi dalam grup. Para mahasiswa dapat berinteraksi satu sama lain untuk mendiskusikan materi yang diajarkan oleh dosen. Dosen dapat hadir dalam grup ini untuk memberikan sedikit ulasan tentang materi yang diberikan. Ini yang kita praktekkan ya. Nanti mungkin ada diskusi dan sebagainya. Kemudian sistem administrasi mahasiswa, di mana para mahasiswa dapat melihat informasi mengenai status mahasiswa, prestasi mahasiswa, dan sebagainya. Jadi dia harus memenuhi unsur itu. Mahasiswa tahu, oh nilai saya berapa ya. Oh nilai saya ini masih kurang, bagaimana caranya supaya saya memperbaiki nilai ini. Ya, contohnya begitu. Oh ternyata data nama saya salah gitu kan. Oh ternyata NPM salah, saya salah. Oh ternyata ada nilai mata kuliah satu saya ada yang tidak muncul atau begitu ya, atau salah dalam pemberian nilai gitu ya. Jadi e-learning harus memiliki unsur yang ketiga ini sistem administrasi mahasiswa. Kemudian yang keempat, pendalaman materi dan ujian. Biasanya dosen sering memberikan tugas atau kuis singkat yang bertujuan untuk pendalaman dari apa yang telah diajarkan. Nah, itu nanti sebentar ada ya. Di pertemuan 7 atau 8 ada. Kemudian perpustakaan digital. Pada bagian ini terdapat berbagai informasi tidak terbatas pada buku, tapi juga ada pada perpustakaan digital. Jadi itu unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penerapan model pembelajaran berbasis distance learning atau jarak jauh. Berikut video yang berhubungan dengan e-learning. Silahkan dilihat. Apakah mendengar ceramah sambil memperhatikan slide presentasi masih dilakukan di dalam kelas? Sepertinya kelas Anda belum memanfaatkan teknologi e-learning alias masih menggunakan pola pembelajaran tradisional. Sebenarnya, apa itu e-learning? E-learning adalah pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh jasa elektronis seperti komputer, internet, telepon, dan lain sebagainya. Di samping itu, kegiatan belajar juga didukung oleh layanan tutor yang membantu mahasiswa apabila mengalami kesulitan. Mari kita lihat perbandingan antara pembelajaran tradisional dengan pembelajaran menggunakan e-learning. Pada pembelajaran tradisional terdapat beberapa ciri, di antaranya: pertama, pendidik berperan sebagai sumber utama dalam kegiatan belajar. Meskipun sudah memanfaatkan teknologi laptop dan proyektor, kedua alat itu hanya sebagai tambahan atau pembantu saja. Kedua, penyampaian informasi yang bersifat fakta dan kurang memberikan contoh permasalahan karena pelaksanaan kegiatan pembelajaran sangat terbatas oleh jam pertemuan yang sudah ditentukan. Ketiga, dalam prosesnya, kemampuan peserta didik dalam hal belajar dianggap sama rata. Padahal, dalam satu kelas terdapat lebih dari satu karakteristik peserta didik dengan beragam gaya belajar dan cara berpikir yang berbeda-beda. Dan keempat, kurang menerapkan prinsip pembelajaran seperti pengulangan atau apersepsi, yaitu memberi peluang bagi peserta didik yang karena kondisi maupun karakteristiknya belum dapat memahami materi pembelajaran. Sekarang, mari kita bandingkan dengan kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan e-learning. Melalui e-learning, banyak keuntungan yang ditawarkan. Beberapa di antaranya yaitu: pertama, pendidik tidak menjadi sumber utama dalam belajar, tetapi peserta didik memiliki sumber belajar lain yang telah tersedia di dalam e-learning, seperti elektronik modul, sekom, dan video. Kedua, peserta dapat mengeksplorasi secara mandiri informasi-informasi yang dibutuhkan dimanapun dan kapanpun. Dan ketiga,
Peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajarnya. Jika terdapat kesulitan, mereka dapat berkonsultasi kepada tutor melalui forum diskusi online atau chatting. Jika kita simpulkan, kegiatan pembelajaran yang menggunakan e-learning dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran. Mengapa efektif? Karena dengan bantuan e-learning, penerapan semua prinsip pembelajaran meliputi apersepsi, motivasi, aktivitas, korelasi, pengulangan, dan kerjasama menjadi lebih mudah. Lalu, mengapa efisien? Karena dengan berbagai keuntungan yang ditawarkannya, kita dapat menghemat waktu pembelajaran di kelas. Selain itu, dengan e-learning, kita telah selangkah maju mengikuti arus perkembangan teknologi. Dapatkan lebih banyak lagi informasi seputar pembelajaran dan informasi seputar e-learning Institut Teknologi Bandung dengan mengakses laman web pada elearning.itb.ac.id. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, itu tadi contoh video bagaimana penerapan modul pembelajaran e-learning di Institut Teknologi Bandung. Ya mungkin nanti tugas-tugas mahasiswa diarahkan ke situ ya, buat video, kemudian mungkin mensimulasikan model pembelajaran e-learning di Universitas Hairon ya. Mungkin nanti ada bisa mencobanya. Kemudian yang berikut tadi sudah pendidikan. Pembahasan yang berikut adalah bagaimana peranan penerapan teknologi informasi di bidang pemerintahan. Di bidang pemerintahan, teknologi dewasa ini, penerapan teknologi informasi sangat-sangat dibutuhkan, ya, karena hampir semua lini pelayanan masyarakat, pelayanan publik, ya, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pemerintahan, ya, semuanya sudah berbasis teknologi informasi. Teknologi pemerintahan, teknologi informasi berbasis pemerintahan sering disebut dengan e-government. E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan internet yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Ya. Jadi dia juga menggunakan teknologi informasi seperti penggunaan internet yang mempunyai kemampuan bagaimana dia menghubungkan keperluan penduduk, ya, bagaimana membuat KTP, mengurus izin untuk membuat bangunan, ya, mengurus izin mendirikan usaha, mengurus izin mendirikan organisasi, dan lain-lain. Ya, keperluan penduduk, ya, dia mau bikin KTP, mengurus surat-surat izin, ya. Hal-hal yang berhubungan pemerintah, hal-hal yang dikelola pemerintah yang berhubungan dengan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. E-government bisa merupakan satu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem jaringan internet. Lebih umum lagi dikenal sebagai World Wide Web, WWW, ya. Penyediaan situs pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada berbagai pihak. Yang berikutnya, pada intinya e-government adalah penggunaan teknologi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Jadi pengertian secara sederhana adalah penggunaan e-government adalah penggunaan teknologi yang dapat meningkatkan bagaimana pemerintah membangun hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak yang lain. Itu namanya e-government. Entah itu masyarakatnya, pebisnis, atau antar negara. Oke, di sini ada beberapa jenis penerapan teknologi informasi dalam e-government. Yang pertama adalah G2C, yakni government to citizen, ya, bagaimana membangun keterhubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya. Kemudian G2B, government to business, ya, bagaimana penerapan teknologi informasi antara pemerintah dengan kalangan bisnis atau pebisnis. Dan yang ketiga adalah G2G, government to government, ya, bagaimana negara membangun
hubungan teknologi informasi antara pemerintah dengan pemerintah. Bisa saja pemerintah antara provinsi, antara kabupaten kota, ya, ataupun antar negara. Manfaat di government yang dapat dirasakan antara lain, yang pertama, pelayanan atau servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari di kantor rumah tanpa harus secara fisik dalam kantor pemerintahan. Kalau sudah dibuat dalam government semacam SIM, ya, sistem informasi daerah, ditaruh di internet, ya gampang saja kan, orang tinggal mengakses, membuat surat izin kapan saja bisa, mengajukan dokumen untuk pembuatan pendirian usaha, ya, dokumen untuk membuat bangunan, ya, dokumen untuk mengurus pendirian sebuah organisasi. Dia tidak perlu harus tunggu jam kerja kapan saja, yang penting sistemnya aktif, servernya menyala, dia bisa mengerjakannya. Ya, dia bisa untuk mencari informasinya, ya, mendaftar, macam-macam. Jadi dia tidak perlu datang lagi ke kantor. Mungkin di kantor hanya untuk proses aktivasi atau pengesahan. Kemudian peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan atau transparansi, maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kesalahan dari semua pihak. Jadi dia tiap hari dia mengupdate kondisi perkembangan daerah, pendapatan daerah setiap tahun, pengerjaan proyek setiap tahun. Itu dia menyampaikan, menyediakan semacam papan informasi yang berguna bagi masyarakat sebagai bagian dari era keterbukaan informasi. Kemudian pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah, jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya dapat diperoleh secara online. Pemerintah bisa menyediakan data-data kayak itu, sekolah statistiknya. Sekolah di sini ada berapa, jumlah kelas yang baik ada berapa, yang rusak ada berapa, setiap kelas memiliki daya tampung berapa, kemudian passing grade ukuran nilainya berapa, standar nilainya bagaimana, bisa ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas. Jadi orang, oh sekolah ini bagus, fasilitasnya begini, begini, dan begini, ya, karena sudah memiliki sistem informasi. Kemudian pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui email atau video conference, ya. Jadi menghubungkan dengan pemerintah bisa kirim email, bisa juga menggunakan video conference. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Ya sekarang kan lagi ramai ya, orang bikin rapat menggunakan Zoom Meet, Google Meet. Sekarang juga bimbingan, orang bimbingan skripsi, bimbingan tugas akhir, sidang kemarin, ya, sidang-sidang mahasiswa semester akhir kemarin pun memanfaatkan penggunaan Google Meet, sidangnya secara daring. Kemudian bagaimana pemerintah pusat melakukan rapat dengan kepala-kepala daerah, provinsi, kabupaten, kota, bagaimana bupati dan wali kota rapat dengan camat-camat dan kelurahan memanfaatkan teknologi informasi yang memanfaatkan video conference. Tuntutan masyarakat akan pemerintah yang baik sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi online antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Ada beberapa contoh kayak aplikasi e-lapor. Aplikasi e-lapor itu adalah aplikasi yang dibuat pemerintah untuk menampung aduan-aduan masyarakat. Jadi masyarakat melihat ada pelayanan publik yang tidak bagus, ada kerusakan di mana, ada kejadian kasus korupsi di mana, dia bisa melaporkan lewat aplikasi yang namanya e-lapor.
Kemudian ada lagi aplikasi yang dibuat oleh Ombudsman. Sama, dia juga melayani, tapi Ombudsman ini lembaga. Kalau ILAPO itu cuma aplikasi. Ombudsman itu lembaga yang menerima juga aduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik. Jadi dia punya kewenangan untuk menegur langsung orang-orang yang bermasalah dalam pelayanan publik. Nah, sekarang kita berbasis teknologi informasi. Kemudian ada musyawarah rencana pembangunan daerah seimbang, mulai dari tingkat kelurahan sampai tingkat provinsi dan pusat itu sudah mulai memanfaatkan teknologi informasi. Jadi dokumen-dokumen pengusulan pembangunan setiap tahun sudah diupload berbasis teknologi informasi. Jadi datanya data digital. Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik atau good governance. Hal ini terpenting yang harus dicermati adalah sektor pemerintah merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan berbagai kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kecepatan arus data dan antar instansi agar terjadi keterpaduan sistem antara pemerintah dengan pihak pengguna lainnya. Upaya percepatan penerapan e-government masih memiliki kendala karena saat ini belum semua daerah menyelenggarakannya, apalagi masih ada anggapan e-government hanya membuat website saja, sosialisasinya tidak terlaksana dengan optimal. Ya, biasanya kendalanya itu cuma bisa bikin web, data ditaruh di situ, cuman proses mensosialisasikan ke masyarakat ini tidak terlaksana. Hanya banyak masyarakat yang tidak tahu kalau sudah ada aplikasi yang bisa membantu pelayanan publik, entah itu kepada masyarakat maupun kepada pelaku bisnis. Kendati demikian, yang terpenting adalah menghapus opini salah yang menganggap penerapan e-government ini sebagai sebuah proyek, padahal merupakan sebuah sistem yang akan memadukan subsistem yang terbesar di seluruh daerah dan departemen. Daerah-daerah yang besar yang sedang menerapkan sistem e-government itu DKI Jakarta, ya, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, dan sudah mulai menerapkan. Jadi nanti coba lihat saja di internet contoh-contoh penerapan e-government di beberapa wilayah di Indonesia. Berikut beberapa video yang menyatakan tentang peranan IT Sebagai dalam salah satu pemerintah. negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia seringkali dihadapkan dengan berbagai macam tantangan, antara lain masalah kemiskinan, pendidikan, pelayanan publik, hingga masalah penanganan bencana seperti banjir. Tantangan-tantangan tersebut tidak bisa hanya diselesaikan secara maksimal oleh pemerintah saja, namun dibutuhkan juga keterlibatan masyarakat sehingga menghasilkan suatu kolaborasi. Misalnya, dalam penanganan banjir yang dilakukan oleh pemerintah, penanggulangan tersebut akan jauh lebih efektif apabila masyarakat juga ikut berpartisipasi. Salah satu faktor yang dapat mendukung kolaborasi adalah transparansi pemerintah. Karena dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui, mengkritisi, memberi masukan, bahkan mendukung pemerintah dalam mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi negara kita. Gerakan membangun keterbukaan bukanlah hal baru. Sejak tahun 2011, Indonesia menggulirkan inisiatif Open Government Indonesia yang bertujuan untuk mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam pembangunan. Open Government Indonesia memiliki fokus utama terhadap transparansi dan partisipasi publik di 4 titik, yaitu layanan dasar masyarakat, area rawan korupsi, isu strategis lain yang menjadi perhatian publik, serta area infrastruktur kelembagaan dan tata kelola open government di badan publik pemerintah. Kunci sukses dari implementasi agenda open government adalah terlaksananya beragam terobosan inovatif yang diciptakan oleh kita semua. Hingga saat ini, ada beberapa inovasi yang telah dihasilkan untuk mendukung transparansi dan kolaborasi, yaitu Portal Satu Layanan, Portal Satu Pemerintah, Lapor, dan Portal Open Data. Dengan semangat transparansi, Satu Pemerintah menyediakan berbagai informasi terkait instansi pemerintahan. Informasi yang tersedia antara lain adalah program kerja, anggaran dan penyerapannya, serta informasi lainnya. Selain informasi tersebut, kita juga dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai layanan publik melalui Satu Layanan.
kita dapat dengan mudah mencari informasi mengenai seluruh layanan publik yang tersedia di Indonesia. Selain itu, kita pun dapat memberikan masukan apabila ada layanan publik yang belum lengkap. Apabila ada informasi yang tersedia berbeda dengan kenyataannya di lapangan, kita dapat menggunakan aplikasi Lapor atau layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat untuk memberitahukan langsung kepada pemerintah agar dapat segera diproses dan ditindaklanjuti oleh lembaga yang bersangkutan. Kemudian, portal Open Data, sebuah portal di mana data mengenai publik bebas diakses dan diolah kembali oleh kita semua untuk membuat terobosan yang dapat membantu masyarakat. Dengan terbukanya informasi dari pemerintah, kini kita semua dapat berkolaborasi dengan mudah untuk mendukung kinerja pemerintah. Mulai dari menyalurkan pendapat, mengawasi, melaporkan, bahkan membuat suatu karya. Berawal dari gagasan yang dilakukan secara individu, semangat Open Government membukakan pintu komunikasi untuk saling menghubungkan individu yang satu dengan yang lainnya untuk mematangkan gagasan mereka dan berkolaborasi untuk memajukan Indonesia. Saat ini, sistem yang digunakan pemerintahan belum terintegrasi dengan baik, sehingga menyulitkan penggunanya dan menghambat pekerjaan. Hal ini berpengaruh pada kurang puasnya masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan. Untuk itu, konsep Smart City bisa menjadi solusi bagi berbagai permasalahan kota. Solusi e-government bisa digunakan untuk berbagai keperluan yang terkait dengan koordinasi antara masyarakat dengan pemerintah. Proses pengajuan aplikasi bisa dimonitor secara online dan real-time. Aplikasi yang diajukan langsung masuk ke database kelurahan dan bisa dimonitor semua pihak. Dalam distribusi informasi, solusi e-government bisa menggunakan fungsi digital signage yang ditempatkan di area publik, sehingga informasi yang ingin disampaikan bisa langsung tersebar secara massal dan real-time. Selain untuk pengajuan aplikasi, solusi e-government bisa terintegrasi dengan berbagai kebutuhan dokumen serta pembayaran di instansi lain. Proses pengajuan aplikasi langsung diterima oleh pegawai pemerintahan. Aplikasi Nota Dinas memiliki berbagai fungsi yang mendukung pekerjaan. Semua aplikasi yang masuk langsung diklasifikasikan berdasarkan jenis dan tujuannya. Semua pihak yang terkait langsung menerima informasi sehingga aplikasi tersebut bisa segera diproses. Dengan e-office, pekerjaan bisa jauh lebih cepat dibandingkan sistem konvensional. Solusi e-government, pengajuan izin usaha sudah mendapatkan izin usahanya dengan cepat dan mudah. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan lebih baik dan cepat, sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup dan usahanya. Solusi e-arsip mengumpulkan semua data yang didapat di sebuah database kelurahan. Database tersebut terkoneksi dengan instansi pemerintahan yang setara, di bawahnya maupun di atasnya. Sehingga semua menjadi sebuah kesatuan data yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Berbagai manfaat bisa dirasakan baik oleh pegawai pemerintah maupun masyarakat. Pekerjaan lebih efisien, terorganisir, mudah, cepat, transparan, dan aman. Adanya jaringan yang terintegrasi dalam solusi ini membuat semua data yang ada bisa direlasikan dan digunakan untuk berbagai kebutuhan antar instansi terkait serta mencegah data ganda. Solusi e-government sangat cocok diterapkan di berbagai instansi pemerintahan karena
menggunakan teknologi berbasis internet melalui penyimpanan data terpusat, memudahkan pembuatan administrasi, memudahkan pencarian data yang dibutuhkan, dapat mengoptimalkan sumber daya manusia, memudahkan mendapatkan informasi yang cepat dan tepat. Ketersediaan format surat yang sudah siap pakai, memudahkan pengarsipan dokumen, mengurangi biaya transportasi, solusi e-government mempercepat dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai pengurusan dokumen secara online, real-time, dan transparan yang terintegrasi dengan instansi terkait, dan pasti untuk membangun pemerintahan good corporate governance. E-government, sebuah persembahan Telkom Indonesia. Oke, yang berikutnya kita membahas tentang peranan teknologi informasi dalam dunia perbankan. Perbankan ini merupakan salah satu pionir bagaimana penerapan teknologi informasi ya. Sekarang kita sudah tahu ada e-money ya, uang online ya, kemudian uang elektronik, maksudnya e-money ya, uang elektronik. Sekarang orang naik mobil bus Transjakarta di daerah Jawa itu sudah tidak menggunakan uang konvensional ya, menggunakan uang elektronik. Kemudian pengiriman uang yang dulunya teller bank, sekarang orang sudah menggunakan mobile banking, ya, SMS banking. Oke, teknologi informasi ikut mewarnai dunia perbankan. Kehadiran sistem online yang ditangani oleh teknologi komputer dan teknologi komunikasi memungkinkan nasabah mengambil uang dari kantor cabang dari bank yang sama yang berada di mana saja ya. Jadi sekarang dengan teknologi yang sudah canggih, dia nasabah apapun dia bisa mengambil uang dari kantor cabang dari bank yang sama yang berada di mana saja. Contoh dia di bank A, kemudian dia ada di Ternate, dia berkunjung ke Makassar, dia bisa mengambil uang di Makassar, uangnya itu bisa diambil di sana. Ya, itu contoh bagaimana penerapan teknologi informasi. Kemudian yang berikutnya ada pada perkembangan selanjutnya sistem seperti juga dilengkapi dengan mesin-mesin ATM yang memungkinkan nasabah mengambil uang tanpa harus tergantung oleh jam kerja bank. Ya, sekarang kan sudah ada ATM ya, ambil uang tidak perlu ke dalam antri di bagian teller, bisa langsung mengambil uang di ATM yang 1x24 2 jam buka ya. Kemudian ekspansi ATM juga dilakukan dengan membuat ATM bersama yang memungkinkan nasabah sebuah bank bisa mengambil uang di ATM bank lain ya. Ya, ada sekarang teknologi informasi yang terbaru juga penggunaan ATM bersama. Jadi ATM bersama itu kita bisa menggunakan kartu ATM model apa saja, yang penting ada logo ATM bersama. Kemudian tak puas dengan model pelayanan seperti ini, pihak bank juga mengembangkan layanan dengan telepon yang memperkenalkan nasabah memiliki saldo tabungan dan berintegrasi dengan mesin yang siap melayani kapan saja. Jadi mesin yang berbicara, yang berkomunikasi dengan nasabah bank. Ya. Proses pengecekan saldo, ya, transfer dana dan sebagainya. Kemudian peranan teknologi informasi di bidang medis. Teknologi informasi juga diaplikasikan dalam bidang medis. Banyak rumah sakit yang menggunakan sistem informasi untuk menangani transaksi yang berhubungan dengan karyawan, juru medis, dan pasien. Itu namanya ada teknologinya itu. Rekam medik ya. Jadi aplikasi rekam medik yang dia merekam semua data-data pasien, data-data obat ya, banyak lah. Juru medisnya siapa saja itu. Ini namanya sistem informasi rekam medik. Kemudian teknologi informasi juga digunakan pada peralatan-peralatan medis seperti CT scan, komputer analisa jantung pasien. Banyak ya sekarang alat ukur tekanan darah sudah menggunakan teknologi
alat ukur pacu jantung sudah menggunakan teknologi, alat ukur kandungan gula dalam darah juga sudah menggunakan teknologi informasi. Dan yang terkini juga ada alat CT scan yang bisa men-scan tubuh manusia dan memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang mengalami permasalahan. Berikut contoh video tentang teknologi digital perbankan. Teknologi informasi di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Hal ini didukung dengan semakin mudahnya akses masyarakat terhadap jaringan telekomunikasi, khususnya internet. Dari sekitar 265 juta penduduk Indonesia, lebih dari 50% telah menggunakan internet dalam aktivitas sehari-hari. Terutama penduduk yang berusia kurang dari 34 tahun, mayoritas menggunakan internet melalui smartphone atau tablet. Kemajuan TI telah mengubah pola hidup kita, khususnya bagi generasi milenial yang menggunakan smartphone dalam seluruh aktivitasnya. Generasi yang merupakan potensial nasabah layanan keuangan ini menuntut kemudahan akses dan kecepatan layanan yang diiringi dengan keamanan dalam waktu yang bersamaan. Dari sisi industri, persaingan bisnis untuk memberi kepuasan dan meningkatkan loyalitas konsumen juga akan semakin ketat, termasuk di perbankan. Karena itulah, bank dituntut untuk terus berinovasi dan membuat terobosan baru dalam menyediakan layanan kepada nasabah dengan memanfaatkan TI. OJK hadir untuk mendukung industri perbankan dalam berinovasi dengan menerbitkan ketentuan mengenai penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh Bank Umum yang bertujuan untuk mendorong efisiensi operasional bank melalui pemanfaatan TI, meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah yang lebih cepat, mudah, dan sesuai kebutuhan, serta mendukung inovasi dalam penggunaan TI secara bertanggung jawab. Layanan perbankan digital adalah layanan perbankan elektronik yang dikembangkan melalui pemanfaatan data nasabah, sehingga bank dapat melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan. Nasabah dapat melakukan kegiatan perbankan secara mandiri dengan memperhatikan aspek keamanan. Penyediaan layanan perbankan digital dapat dilakukan secara mandiri oleh bank maupun melalui kerjasama dengan mitra bank berupa LJK maupun non-LJK. Layanan secara mandiri berupa administrasi rekening, pengelolaan keuangan, otorisasi transaksi, dan lainnya. Untuk kerjasama, bank harus memperhatikan kapabilitas mitra, kredibilitas mitra, perjanjian kerjasama yang memadai. Mitra bank berupa LJK harus memiliki izin dari OJK. Risiko produk mitra ditanggung oleh mitra bank. Kerjasama bank dengan mitra dapat difasilitasi melalui penggunaan teknologi seperti Open Application Programming Interface atau Open API. Dengan layanan perbankan digital, layanan menjadi praktis. Administrasi rekening menjadi lebih mudah hanya dengan menggunakan dokumen yang dibutuhkan dan verifikasi nasabah secara biometrik atau dengan video banking. PAS, transaksi lebih cepat dan aman, menggunakan otorisasi yang bervariasi, mudah, dan dapat dilakukan menggunakan instrumen elektronik pintar untuk membantu nasabah dalam pengelolaan keuangan yang lebih bijak dengan dukungan data dan informasi nasabah untuk perencanaan keuangan, pengenalan kebutuhan pribadi nasabah, dan edukasi keuangan. Persyaratan bank penyelenggara. Layanan perbankan digital dapat diselenggarakan oleh bank umum konvensional maupun syariah sepanjang memiliki infrastruktur dan manajemen TI yang memadai, mampu menyelenggarakan layanan perbankan elektronik dengan baik, dan memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh OJK. Sebelum dapat menyelenggarakan layanan ini, bank harus mendapatkan izin dari OJK. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan layanan perbankan digital, sebagaimana layanan perbankan saat ini. Dalam menyelenggarakan layanan perbankan digital, bank tetap memperhatikan manajemen risiko, prinsip kehati-hatian, dan pengamanan data dan transaksi nasabah. Selain itu, bank harus memiliki unit atau fungsi khusus yang menangani layanan perbankan digital. Bank dilarang menjadi marketplace dan bertanggung jawab dalam mengelola aplikasi. Dengan teknologi TI di perbankan dan bersama OJK, mari kita wujudkan layanan perbankan digital.
layanan perbankan zaman now. Video ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Oke, selanjutnya peranan teknologi informasi di bidang kepolisian. Kepolisian menggunakan teknologi informasi untuk melakukan berbagai aktivitas. Contoh yang umum adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk membuat SIM dengan menggunakan teknologi informasi yang melibatkan komputer, kamera digital, perekam sidik jari, dan pencetak kartu SIM. Dimungkinkan untuk membuat SIM hanya dalam waktu singkat. Oke. Kemudian di bidang kepolisian juga pernah dikembangkan juga sistem uji coba sistem untuk dalam pembuatan SIM itu dibuat aplikasi yang sempat heboh beberapa tahun yang lalu karena terjadi masalah penyalahgunaan anggaran ya, simulator SIM, di mana orang dalam membuat SIM tidak perlu untuk uji coba membawa kendaraan, dia tidak perlu di lapangan karena sudah ada alat yang namanya simulator SIM. Dia cukup duduk di alat yang seperti kendaraan bermotor di depan layar monitor dan dia mengikuti rambu-rambu yang ada di dalam layar monitor. Itu salah satu contoh dulu, tapi kayaknya sudah diterapkan ya, sudah diterapkan di beberapa daerah meskipun sempat terganjal dengan masalah penyalahgunaan anggaran. Jadi cuman yang kita lihat adalah terobosan dari pihak kepolisian dalam penerapan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan kepolisian. Ada juga sekarang dia menerapkan, kalau di Kota Ternate sudah mulai menerapkan yang namanya NTMC, National Traffic Management Center ya. Jadi di beberapa lokasi-lokasi yang rawan kepadatan, rawan kejahatan, rawan kemacetan ya, itu sudah dipasang alat-alat CCTV yang merekam langsung kegiatan lalu lintas. Jadi NTMC bisa mengirimkan pesan itu ke masyarakat. Masyarakat bisa melihat kondisi-kondisi lalu lintas di saat-saat tertentu. Kemudian juga ada penerapan sistem e-tilang, tilang online. E-tilang online itu dia mungkin include dengan sistem NTMC tadi. Jadi pihak kepolisian memasang alat di traffic light ya, di rambu-rambu lampu jalan ya, lampu-lampu lalu lintas. Kemudian dia melihat sistem nanti memantau siapa saja yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Kemudian nomor plat secara otomatis terekam ke sistem dan dalam hitungan 3 hari surat tilang nanti akan dikirim ke rumah karena ID-nya yang diambil adalah nomor plat motor yang otomatis datanya yang ada di Samsat itu kan tercatat nama pemilik kendaraan. Jadi alamatnya jelas ya, ada fotonya siapa. Jadi dalam kurun waktu 3 ke 24 jam itu surat tilang akan diantar ke rumah kan harus mengikuti sidang. Ya, jadi salah satu contoh penerapan teknologi informasi di bidang kepolisian itu banyak ya, tapi kita ambil beberapa saja. Pembuatan SIM, ya, simulator SIM, dan kemudian sistem NTMC untuk memantau kepadatan lalu lintas serta sistem tilang online. Teknologi kompresi gambar memungkinkan sidik jari dapat disimpan secara elektronis dengan ukuran yang sangat kecil sehingga tidak terlalu menyita ruang dalam media penyimpanan, sedangkan teknologi penjujukan pola dapat digunakan untuk menggunakan pencarian sidik jari yang tersimpan dalam basis data. Teknologi pengenalan wajah atau face recognition dapat digunakan untuk mengenali wajah-wajah para pelaku tindak kriminal yang telah tersimpan dalam basis data didasarkan oleh suatu sketsa wajah atau foto. Berikut sedikit ilustrasi tentang divisi teknologi informasi di kepolisian.
Biftik Polri sebagai unsur pengawas dalam membantu pimpinan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi selalu berupaya melakukan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan, pembangunan infrastruktur, serta inovasi teknologi guna menunjang pelaksanaan tugas kepolisian baik pusat maupun di kewilayahan sehingga mampu mewujudkan Polri yang profesional, modern, dan terpercaya. Oke, kemudian yang terakhir adalah peranan teknologi informasi di bidang perdagangan atau e-commerce. E-commerce saya pikir hampir semua manusia sudah menggunakan e-commerce ya, jual beli online ya. Kalau di Ternate kan ada Ternate jual beli, ada Tidore jual beli, itu salah satu model bisnis yang berbasis online e-commerce. Ada Tokopedia, ada Bukalapak ya, ada kemudian Bineka, banyak ya. Melalui jaringan raksasa ini, transaksi secara elektronis menjadi pilihan yang menarik bagi organisasi dan perorangan. Organisasi bisnis dapat menyediakan situs web untuk mempromosikan produk atau jasa yang ditawarkan dan memberikan fasilitas cukup dengan menggunakan komputer. Tanpa harus bertemu secara langsung dengan pihak penjual. Jadi salah satu bisnis e-commerce itu ya, dia bisa memberikan fasilitas, data, ya, informasi tentang produk yang dijual tanpa harus face to face dengan antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Makanya tugas dari penjual di sini dalam e-commerce adalah dia menyediakan data yang selengkap-lengkapnya supaya pihak pembeli, ya, konsumen tadi memiliki kemudahan dalam mencari produk yang akan dibeli. Kekuatan dari e-commerce adalah kenyamanan membeli lewat internet, harga yang kompetitif, infrastruktur internet yang memadai. Jadi kekuatannya ada di situ. Sekarang internet sudah bagus. Terus orang beli lewat internet lebih mudah karena dia nyaman ya, tidak panas, tidak harus pergi ke pasar, dia duduk di rumah barang sampai. Kemudian harga yang kompetitif itu kita bisa mengecek harga dari beberapa platform yang menyediakan jual beli online. Ya. Banyak situs-situs e-commerce yang bertebaran di internet, kita bisa mencari, bandingkan dari beberapa e-commerce ya, bisnis-bisnis online, terus kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah tapi dengan barang yang kualitas sama. Kelemahan dan pemanfaatan e-commerce adalah daya beli masyarakat masih sangat rendah, sosialisasi kredit card, sosialisasi internet, dan pengiriman barang ya. Masalahnya di situ masyarakat juga mungkin ada yang belum punya ATM ya, karena kita di daya beli masyarakat masih sangat rendah. Kemudian sosialisasi kredit card berhubungan juga alat-alat yang digunakan untuk jual beli online. Kemudian sosialisasi internet, mungkin banyak orang yang belum bisa menggunakan teknologi internet. Kemudian proses pengiriman barang, ya, banyak orang yang tidak percaya dengan proses pengiriman barang. Bisa juga terlalu lama dalam pengiriman barang, atau bisa juga barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan, ya. Barang yang hilang, barang yang rusak, dan sebagainya. Berikut beberapa video yang berhubungan dengan teknologi informasi. Sedang mencari sesuatu. Bingung kemana untuk mencari. Tidak sabar ingin segera mempunyai barang yang diinginkan. Cari-cari barang, tapi lalu lintas macet. Keadaan cuaca yang terkadang tidak bersahabat. Keliling kota, buang-buang bensin dan waktu. Memperkenalkan Tokopedia, mall online terbesar di Indonesia. Terdapat berbagai macam pilihan kategori, disertai dengan review yang berkualitas. Metode pembayaran yang terpercaya. Perlindungan keamanan konsumen.
pengiriman yang cepat dan terjamin. Hanya ada di Tokopedia. Sistem pembayaran e-commerce terdiri dari pembayaran online dan pembayaran offline. Pembayaran online adalah pembayaran yang dilakukan langsung pada situs toko online setelah pemesanan barang atau jasa. Pembayaran offline adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat transaksi di situs toko online, namun menggunakan channel bank. Mandiri ClickPay. Masukkan barang yang telah Anda pilih ke dalam keranjang belanja. Setelah selesai, pilih checkout untuk melakukan pembayaran. Pada menu pembayaran, pilih Mandiri ClickPay. Masukkan nomor kartu debit Anda. Setelah itu, masukkan challenge code berikut ke dalam token Mandiri Internet dan dapatkan token respons untuk otorisasi transaksi pada situs toko online. Transaksi pembayaran menggunakan Mandiri ClickPay telah berhasil. Mandiri Internet Acquiring. Masukkan barang yang telah Anda pilih ke dalam keranjang belanja. Setelah selesai, pilih checkout untuk melakukan pembayaran. Pada menu pembayaran, pilih pembayaran menggunakan kartu kredit. Masukkan informasi kartu kredit Anda, nama, nomor kartu kredit, tipe kartu kredit, tanggal kadaluarsa kartu kredit, card CVV atau CVC 2, dan negara penerbit kartu kredit Anda. Apabila semua data telah diisi dengan benar, maka Anda bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya dengan memilih Submit.
sistem akan mengirimkan 8 kode otentikasi kepada handphone Anda. Masukkan kode otentikasi yang Anda terima melalui handphone ke kolom yang disediakan. Mandiri Multi-Channel Payment. Setelah memilih tiket tujuan penerbangan, lakukan pemesanan. Pada menu pembayaran, pilih Mandiri ATM. Selanjutnya, Anda mendapatkan kode pembayaran yang akan digunakan pada saat pembayaran melalui Mandiri ATM. Pada layar ATM, pilihlah menu Multi Payment, selanjutnya menu tiket, dan pilih maskapai. Masukkan kode pembayaran. E-tiket akan dikirimkan secara otomatis ke email Anda dari maskapai penerbangan. Mandiri Transfer. Anda dapat melakukan pembayaran dengan transfer melalui Mandiri Mobile. Anda melakukan konfirmasi melalui telepon bahwa pembayaran telah dilakukan. Oke, itu tadi beberapa video yang mengilustrasikan tentang model penerapan teknologi informasi di bidang bisnis atau e-commerce. Oke, tadi materi yang terakhir, slide yang terakhir, dan silakan kerjakan tugas yang ada di slide ini. Materi seperti biasa akan saya upload ke YouTube dan silakan nonton kembali di sana jika ada hal-hal yang belum dipahami. Kemudian tugas akan saya taruh di virtual class. Kemudian tugas harus dikumpulkan lewat virtual class. Kemudian absen lewat virtual class ya. Dan saya rasa cukup untuk perkuliahan pada pertemuan ini, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.